Masya Allah. Semuanya adalah harus kita jadikan cermin lah. Kalau tadi Mas Ari ada satu poin yang betul-betul harus kita perhatikan, bahwa diantaranya kita nggak boleh sombong di dalam mengajak seseorang. Usaha zahir kita nggak boleh kita sombong dengan usaha zahir lalu mengajak orang lalu menjadi tobat ikut kita, tidak. Tapi yang berhidayah adalah Allah. Mas Ari dengan istri, ini sebuah contoh, dan istrinya juga luar biasa. Istri yang dipilih oleh Allah. Justru kasih sayang Allah, Allah berikan dengan cara istrinya membangkang dulu. Agar Mas Arinya tidak masuk wilayah sombong. Tapi ujungnya adalah diberi hidayah. Ini adalah berlaku untuk siapapun. Ustadz di saat mengajak seseorang tidak boleh dengan kesombongan. Makanya Imam Nawawi mengatakan kalau kita mengajak seseorang mengajar, jangan sampai lupa memohon kepada Allah terlebih dahulu. Kita sering mengandalkan kecerdasan kita, kehebatan kita, apa yang Allah berikan. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa yang perlu kita hadirkan. Tapi jangan ragu untuk mencoba. Mas Ari mencoba dan itu kewajiban. Dari situlah Allah akan berikan jawaban. Caranya bermacam-macam. Kita harus berusaha mengajak kepada kebaikan. Dan bermacam-macam cara yang harus kita hadirkan. Program dakwah bermacam-macam. Maka yang memberi jawaban adalah Allah. Nanti hasilnya Allah. Kemudian di sisi lainnya, Masya Allah ya. Siapapun dari kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Akan tapi harus di hati kecil ada harapan siapapun Anda. Kami yakin kalau seandainya Mas Ari tanya kepada istri, biarpun kelihatannya waktu disuruh adalah marah dan sebagainya, pasti di dalam hati kecilnya ada kekaguman, hormat kepada agama, biarpun tersembunyi di dalam hati. Makanya seorang biarpun dia badung, bandel dan sebagainya, kalau masih mengagungkan agama tersembunyi di dalam hatinya, maka pada akhirnya dia akan kembali kepada Allah, hijrah menjadi mulia. Biarpun dia katanya preman, orang berbuat jahat dan sebagainya. Tapi begitu sebaliknya, biarpun orang sudah pada tingkat ilmu yang tinggi, anggap saja dia dengan segala kelebihannya, ibadahnya. Tapi kalau sombong akan menjadi seperti iblis. Seperti iblis. Maka kami ingatkan kepada siapapun, jangan ragu untuk hijrah. Mungkin Anda adalah orang yang semula seperti Mas Ari. Terpesona, tergoda dengan sesuatu yang menjadikan sebab keluar dari iman. Apakah itu istri, calon istri, apa mungkin jabatan dan seterusnya. Akan tapi dengan merenung, coba dekat ke Ustadz, bertanya, Allah beri keberkahan. Biarpun mungkin Mas Ari waktu duduk dengan Ustadz tidak 100% paham omongan Ustadz. Akan tapi Allah beri sesuatu di dalam hati. Makanya dekat dengan ulama, itu penting. Dekat dengan orang-orang soleh. Ini Mas Ari dari sisi itu lihat. Godaannya adalah ya, pasangan mungkin sudah merencanakan impiannya, hayalannya menikah dengan seorang wanita. Tapi di saat orang punya kerinduan kepada Allah, sedikit saja itu. Itu kan sedikit, karena Mas Ari belum hijrah betulan waktu itu. Tapi Allah memberi lebih banyak lagi. Allah sambut. Sehingga Mas Ari bisa memutuskan, kemudian Allah beri istri yang alhamdulillah, istri yang solehah, yang mendukung perjuangan sampai hari ini. Ini yang harus kita hadirkan kepada semua. Maka kami ingatkan, jangan sampai putus asa. Sebadung apapun diri Anda, sebandel apapun, sejahat apapun, biasakan untuk menghadirkan di hati kerinduan kepada Allah. Di saat sembunyi, di saat sendiri, mungkin Anda masih merasa malu dilihat orang kalau mau berhijrah. Tapi adukan di tengah malam, ya Allah, berikan kepadaku petunjuk, berikan kepadaku hidayah, berikan. Diam-diam kalau Anda pengen selamat. Siapapun yang dalam keadaan terpuruk, dalam kehinaan, agungkan syiar Allah. Mungkin Anda masih gengsi karena dikuasai oleh kesombongan, tapi diam-diam di hati kecil Anda, di waktu sendiri, di tengah malam, atau dalam keadaan-keadaan tertentu, Anda panjatkan doa, lintasan-lintasan kemuliaan. Minta kepada Allah, maka sesungguhnya setelah itu Allah akan berikan hidayah. Ada orang minta kepada Allah petunjuk sampai 1 tahun dikasih, ada sampai 2 tahun, 3 tahun. Intinya, siapapun Anda, sejelek apapun Anda, terpuruk sehina apapun Anda,
Jangan ragu. Allah yang mengangkat. Allah yang mengangkat Anda. Dan masih banyak kalau kita amati dari ceritanya Mas Ari tadi, teramat banyak sekali. Termasuk tantangan-tantangan. Subhanallah. Nah, ini benar-benar insya Allah beliau, Allah berikan istiqomah kepada beliau, keluarga beliau, anak-anak beliau. Dan sampai kerinduannya untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri, kebaikan diri. Kadang kita terlena, ingin mengajak orang baik, tapi tidak pernah mencoba mengajak diri kita untuk baik. Ini kan bermasalah sebetulnya. Bisa jadi itu adalah acting. Ustadz yang acting. Maka lebih hebat adalah pemain film lalu menjadi nyata, tidak acting lagi. Pemain sinetron tidak acting lagi. Kita bukan acting, dakwah itu bukan acting. Mas Ari adalah dulu biasa acting, tapi Allah masukkan dalam nyata. Jadi berusaha untuk sampai ada pertanyaan, kalau pengen istri soleha, kau soleh dulu dong. Ini kan sebetulnya pukulan bagi siapapun. Dari kita harus sadar diri. Menginginkan kebaikan, tapi kita berbenah jauh. Maka ku anfusakum wa ahlikum. Dirimu sendiri. Baru orang lain. Berbenah, saya yang mencoba berbenah. Saya menginginkan istri seperti itu. Aku berubah dulu. Baik ini. Banyak sekali kalau kami ingin urai dari Mas Ari. Kami ucapkan terima kasih. Dan semoga betul-betul menggugah yang lainnya. Amin. Kisah berhijabnya. Semoga adik-adik putri kita yang hari ini belum berhijab. Amin. Berkat kisah Mas Ari akan menjadi berhijab. Pahalanya mengalir kepada siapa? Mas Ari dan istri Mas Ari yang tidak disebut juga pun dapat pahala. Jangan ragu berhijab. Menutup aurat. Dan juga kohani, Masya Allah, dari lingkungan yang agamanya berbeda. Meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Ini hal yang luar biasa. Tidak gampang. Tidak gampang. Dan karena yang memberi hidayah adalah Allah, itu unik. Kalau seorang hamba sudah diangkat oleh Allah, nggak pandang. Hidup dimanapun dia akan terangkat. Akan menjadi mulia. Maka kepada siapapun, orang yang kalau bisa kita sifati, kekafiran itu adalah sebesar-besar kemaksiatan. Ada orang bermaksiat dengan namanya minuman, dengan ini, dengan itu. Akan tapi yang namanya kufur adalah paling besarnya kejahatan. Tidak beriman kepada Allah paling besarnya kejahatan. Itu maksudnya kita dalam lingkup agama kita. Tentunya kita tidak perlu mencaci agama lain, mohon maaf. Di dalam agama kita yang tidak beriman kepada Allah adalah sebuah dosa pelanggaran yang sangat besar. Akan tapi ternyata kalau Allah menghendaki, kohani diangkat dari dosa yang sangat besar, yaitu tidak beriman kepada Allah, dibawa kepada keimanan kepada Allah. Dahulu ada Sayyidina Umar bin Khattab yang targetnya adalah membunuh baginda Nabi. Tapi kalau Allah ingin mengangkatnya akan terangkat menjadi mulia, maka kami ingatkan kepada siapapun. Apalagi Anda adalah bukan sebuah kekafiran. Akan tapi mungkin kemaksiatan selama ini Anda apa dilakukan siapapun dari yang menyaksikan acara ini. Dosa-dosa yang pernah kalah. Dari kekafiran saja Allah bisa mengangkatnya dan bisa menjadi baik. Apalagi dengan kemaksiatan. Kuncinya satu. Jangan ragu menghadap kepada Allah. Dan bergegas. Jangan menunda-nunda. Dan jangan putus asa dengan dosa yang pernah kita lakukan. Tapi jangan juga bangga dengan dosa. Jangan menunda. Jangan putus asa. Jangan menunda. Jangan putus asa. Maka saat itulah waktu kita untuk memulai hijrah. Dan semoga dari apa yang disampaikan oleh Mas Ari dan juga Kohani benar-benar bermanfaat untuk para pemirsa. Itu bermanfaat buat bukan saja kepada orang yang belum hijrah. Yang sudah hijrah. Jangan-jangan kita tuh merasa sudah hijrah tapi kita masih tertinggal kita ini. Benar. Ini yang lebih bahaya lagi. Kalau orang tahu dia ketinggalan, dia bisa mengejar. Yang jadi masalah adalah orang merasa tidak tertinggal. Sementara dia tidak ikut rombongan. Na'udzubillah. Semoga ini semua sadar, diberi kesadaran. Dan kesadaran untuk bisa selamat. Hijrah menuju kemuliaan di dunia hingga mulia nanti di akhirat.